Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Argo Pradana dari D3IF 4801. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asesmen pertama saya di mata kuliah rancangan pengalaman pengguna atau UX. Jadi dalam asesmennya tuh kita disuruh ngumpulin dari dari minggu 1 sampai minggu 7 yang dimana itu membahas tentang kita tuh disuruh membuat aplikasi, tampilan aplikasi yang sesuai dengan keresahan kita. Jadi pada minggu pertama atau pertemuan pertama di matkul ini, saya mengambil tema yaitu keresahan saya jaringan atau koneksi yang lambat di kampus. Seperti yang kita ketahui, WiFi kampus udah bagus, tapi cuman untuk 1 sampai berapa orang. Nggak yang semua semua mahasiswa dapat rata sinyalnya bagus gitu. Kenapa saya mengambil ini tuh karena saya sebagai mahasiswa rekayasa perangkat lunak aplikasi itu seringkali disuruh meminta download software pada saat pertemuan dan tidak diinfokan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi saya kira dengan saya mengambil ini tuh eh, jadi kayak ngerasain gitu aplikasinya belum di-download dan kita harus cepat-cepat download ngejar jam matkul tersebut, tapi sinyalnya jelek. Itu yang saya tuliskan di sini. Di jurusan rekayasa perangkat lunak aplikasi, peran internet sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran, seperti mengakses LMS, mengunduh materi, atau mengerjakan tugas online. Nah, jadi, eh, jadi kalau misal koneksi internetnya lambat ataupun jelek, kita tuh untuk sekedar mengunduh materi itu lama, walaupun sekedar cuman 2 MB, 3 MB-an, cuman itu memakan waktu beberapa menit lah. Terus juga yang yaitu mengerjakan tugas online. Itu sering terjadi itu pas eh, nggak jauh juga sih baru-baru ini. Jadi pas dosennya nggak ada, dosennya lagi ada keperluan lain, kita tuh disuruh ngerjain tugas sama asprak. Nah, aspraknya itu nyuruh semisal kalian jam 4 harus selesai. Nah, tapi kita kesusahan karena materinya mungkin belum dijelasin ya. Jadi jam 3.45, 3.50 itu baru selesai dan pas kita mau upload, uploadnya gagal karena koneksinya lambat. Nah, jadi di aplikasi yang saya gunakan, yang aplikasi yang mau saya bikin dengan keresahan itu siapa aja sih penggunanya? Yang pertama adalah mahasiswa. Tentu saja kita sebagai mahasiswa tuh penting banget kalau soal koneksi karena buat ngapain aja di internet tuh kita perlu koneksi internet yang bagus kayak akses materi lah, download gitu. Terus dosen juga penting karena buat dosen kan pasti tiap 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 sesi tuh ngupload kayak apa ya, absensi gitu. Jadi absensi di Gracias tuh diupload dosen. Terus dosen juga pas mungkin mendemokan praktek, mungkin juga butuh kayak koneksi yang bagus buat kalau misal nampilin materi berbentuk video YouTube atau mungkin Zoom meeting dengan siapapun juga perlu buat koneksi yang bagus. Asisten laboratorium tentu saja juga penting buat mengunggah dokumen atau sekedar mengecek ruangan di suatu web. Asisten praktikum juga penting untuk mengakses materi, mendownload materi, ataupun kayak mengunggah dokumen asprak. Mengapa hal ini penting? Karena jika internet yang lambat ini tidak segera diatasi, mahasiswa dan dosen pun bisa saja terlambat atau tidak efisien dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk minggu kedua itu ada empathize, define, dan ideate. Jadi empathize itu kayak hmm, siapa sih penggunanya dan apa dipakainya buat apa gitu. Jadi di sini penggunanya saya ambil dua aja karena asisten laboratorium dan asisten praktikum itu mungkin udah termasuk di mahasiswa. Jadi mahasiswa digunakan mahasiswa untuk akses materi dan output tugas dengan cepat, mudah dan tetap dapat mengakses meski jaringan internet tidak stabil. Dosen
dengan internet yang bagus, dosen proses pengajarannya lebih optimal tanpa harus terkendala jaringan. Define atau definisi masalah utama. Masalah utamanya apa sih? Jadi masalah utamanya tuh mahasiswa dan dosen membutuhkan cara yang lebih praktis untuk mengakses materi kuliah dan tugas terutama saat koneksi internet tidak stabil. Nah, idenya tuh apa aja buat nyelesain masalah ini. Jadi ide yang saya bikin tuh fitur download latar belakang, fitur hemat data, sinkronisasi otomatis, penjadwalan penguploadan tugas, dan notifikasi pop-up. Baik untuk minggu ketiga, ini tuh aspek UX dan analisis. Aspek UX-nya yang pertama adalah target pengguna. Jadi target penggunanya itu siapa aja? Saya kayak yang atas tadi mahasiswa dan dosen. Mahasiswa butuh akses cepat ke materi dan tugas meski jaringannya lagi terkendala. Kalau dosen tuh butuh kelancaran proses mengajar dan distribusi materi tanpa hambatan koneksi. Fitur utamanya apa sih yang dibutuhkan? Jadi saya tuh kayak yang atas tadi, saya tuh mau rencananya mau bikin tuh download latar belakang, mode hemat data, sinkronisasi otomatis, penjadwalan penguploadan tugas dan notifikasi pop-up. Terus struktur interaksi dasarnya tuh yang pertama mereka tuh harus login, yang kedua itu akses dashboard untuk materi atau tugas, yang ketiga akses materi seperti unduh otomatis jaringan stabil, mode hemat data, baca materi offline. Terus yang ketiga tuh kelola tugas seperti unggah tugas secara langsung ataupun upload di waktu tertentu. Dan yang kelima tuh notifikasi, punya deadline, status upload, sama informasi tugas baru. Pengalaman yang diharapkan, aplikasi mudah dipakai, tidak khawatir kehilangan akses meski internet buruk, lebih tenang karena ada notifikasi dan upload terjadwal, merasa efisien. Nah, untuk minggu keempat, ini tuh apa ya, kayak disuruh wawancara sama orang gitu. Nah, jadi pertanyaan yang saya ajukan tuh ada tiga. Yang pertama, apa sih kendala utama yang kamu alami saat mengakses atau mengunggah tugas di LMS? Nah, jawabannya tuh kendalanya paling sering sih jaringan tiba-tiba putus pas upload. Jadi filenya gagal dan harus ulang dari awal. Kadang juga websitenya berat dibuka. Yang kedua, gimana caranya kamu buat mengatasi masalah koneksi internet yang tidak stabil? Nah, itu dijawab. Biasanya dari tethering dari hotspot dari HP buat ngirim tugas. Kadang juga saya simpan dulu filenya di aplikasi biar bisa dikirim nanti walaupun suka lupa. Yang ketiga, seberapa membantu menurut kamu jika ada fitur yang bisa jadwal upload tugas secara otomatis ketika jaringan kembali stabil? Kalau bisa upload otomatis pasangnya baik, itu bakal membantu. Soalnya kadang saya lupa upload terus upload ulang setelah gagal. Jadi kesimpulannya ketidakstabilan koneksi internet itu termasuk masalah penting lah bagi para mahasiswa. Karena mahasiswa tuh butuh aplikasi yang ringan, terus otomatis simpan progres dan otomatis menyesuaikan kondisi jaringan. Fitur seperti upload terjadwal dan mode hemat data menjadi nilai tambah yang sangat relevan untuk meningkatkan kenyamanan belajar daring. Nah, terus minggu kelima nih disuruh bikin persona sederhana. Ini namanya Juki, umurnya 19 tahun. Tujuannya mengunggah tugas sesegera mungkin agar tidak terlambat dikumpulkan. Poin masalahnya tuh ketika koneksi internet yang lemah dan proses upload di LMS sering gagal. User journey Juki ini tuh kayak apa ya? eh, Perjalanannya lah. Jadi apa yang dia rasain gitu. Pertama, Juki mendapat tugas dari dosen. Juki mengerjakan tugas tersebut. Waktu pembelajaran hampir habis, terus Juki nyoba upload. Pas upload ternyata koneksinya lemah. Terus Juki gagal upload dan Juki merasa frustasi. Terus minggu 6 ini tuh disuruh apa sih lupa namanya. Kayak fitur-fiturnya gitu alur yang start ini tuh alur, yang atasnya tuh kayak fitur-fitur apa aja yang bakal kita hadirkan. Nah, buat minggu 7 itu disuruh bikin wireframe dan wireframe saya adalah seperti ini. Nah, wireframe saya adalah seperti ini. Kita coba demokan. Untuk namanya tuh saya bikin namanya Learn Vision karena kita tuh di aplikasi ini saya harapkan tuh kita dapat belajar seefisien mungkin. Buat yang tadi itu kayak landing page-nya, terus ada login,
Nah, misal udah login di sini bakal ada profile. Di sini ada list tugas dan sini ada list materi. Apabila kita pencet tugasnya, nah nanti ada informasi deadline-nya di sininya ada deadline kayak wah harus dikumpulin kapan sih gitu. Dan di sini ada materi-materi. Nah, apabila kita pencet materi yang tadi itu langsung muncul kayak judul materinya apa, terus di mata kuliah apa, dan isi materinya seperti ini. Ini tuh kalau semisal tidak diaktifkan mode hemat data, jadi masih ada video atau gambar-gambar di halaman materinya. Terus apabila kita klik tugas, oh sorry, nah jadi saya bikin navbar juga yang di sini tuh ada materi, di sini tugas. Apabila materi di sini tuh ada list mata kuliah, jadi mata kuliah apa aja yang ada tuh bakal ambil di sini. Nah, misal kita klik mata kuliahnya nanti muncul nama mata kuliahnya dan di bawahnya tuh ada materinya. Kayak minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu. Jadi yang tugas, nah ini tuh tugas apa aja yang belum kita kerjain tuh bakal muncul di sini. Terus tugas yang selesai itu bakal muncul di sini. Misal kita klik yang ini, nanti bakal ada judul tugas sama deadline-nya. Terus ini deskripsi tugasnya tuh di sini semua. Terus ini tuh buat upload file dan di sini tuh ada materi dari tugas yang berkaitan. Misal tugasnya tuh termasuk kayak apa ya? Hmm, tugas nutus misal kayak inheritance PBO. Nah, jadi nanti di sini bakal ada materi-materi yang terkait sama inheritance. Terus misal kita mau upload tugas di sini kita nambahnya tuh di sini di file di logo tambah. Nah, terus kalau kita mau kirim tugas, kita diberikan dua opsi, mau kirim sekarang atau jadwalkan. Misal kita kirim sekarang, saya bakal kembali ke landing page tugas dan bakal ada status upload di sini. Dan kalau semisal kita jadwalkan, nanti kita setting di sini mau jam berapa, mau hari apa, dan di bulan apa. Kalau udah kita klik mengunggah, balik ke landing page, bakal ada status uploadnya. Terus apa lagi ya? Hmm, enggak. Dan di sini tuh ada pengaturan mode hemat data sama mode auto download. Kalau misalnya mode hemat data yang diaktifin, nanti tampilan materinya tuh seperti ini. Sorry, ke sini. Sorry. Jadi kan misalnya kita tes mode hemat data, aduh, kalau kita tes mode hemat data nanti tampilannya bakal, ai, banyak, kok nggak mau ya? Nah, jadi kalau misalnya kita eh, di pengaturan tuh ada mode hemat sama mode hemat data sama auto download. Kalau misalnya kita aktifkan mode hemat data, nanti tampilan materi itu seperti ini, hanya teks saja. Kalau misalnya kita eh, aktifin auto download, nanti hasil downloadnya tuh bakal ada ini. Jadi kayak hasil auto download tuh isinya tuh materi. Nah, materi-materinya tuh eh, ya, dibagi tiap matkul. Misal matkul ini nanti materi yang di auto downloadin tuh ada apa aja nanti muncul di dalam body matkulnya. Misal file atau apa-apa aja tuh bakal muncul di auto download ini. Bakal muncul di hasil auto download sini.
Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Eh, apabila ada salah salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Untuk nanti link link Figma-nya akan saya tampilkan di PDF. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.